Buat yang penasaran siapa Pak Sabtu, jadi menurut cerita orang-orang di sekitar saya dan beberapa kali komunikasi dengan beliau itu, dia ini adalah bukan orang pertama sih, yang paling dulu-dulu itu orang Cina. Jadi sejarahnya orang Cina merantau dari Cina daratan sampai ke Indonesia, mungkin mereka yang mendiami pulau ini paling dahulu. Makanya pas kemarin kami keliling-keliling pulau itu, di sebelah sana itu banyak banyak sekali, nggak terlalu banyak sih, ada sekitar 5 atau 6 kuburan Cina yang tua. Jadi bentuknya masih kayak apa gitu, kayak kuburan Cina lah yang ada teras-terasnya gede itu. Nah, jadi setelah kependudukan orang Cina itu, ada satu juragan ikan dari Sulawesi, Makassar atau dari mana itu, tapi orang Bugis lah. Jadi dia dulu salah satu orang kaya atau ikan dari Belitung ini. Dia yang punya pulau ini dulu sebelum dibeli sama bos perusahaan kami. Jadi beliau dulu punya gudang ikan di pulau ini. Jadi karena kesulitan karyawan, beliau balik ke Sulawesi. Diangkutlah, itu ada sekitar 30 atau 40-an orang dari Sulawesi untuk tinggal di pulau ini sebagai karyawan pencari ikan. Nah, itu menurut cerita beliau itu sekitar tahun 60-an. 60-an awal, 60, 61 atau 62 gitu. Jadi dari sekian banyak itu, dulu ya pada berumah tangga. Jadi pulau ini dulunya rame. Mes kami sendiri ini adalah semacam klinik desa gitu. Jadi mes kami ini klinik lama yang udah nggak ditempati tapi bangunannya masih bagus. Jadi daripada kami bikin barak sendiri, kami memilih untuk merenovasi. Nah, balik ke Pak Sabtu tadi, sebenarnya ramenya itu sekitar 30 tahunan lah. Jadi setelah rame itu tahun 90-an, kalau saya nggak dengar itu pada saat krisis moneter semua pada pindah. Udah mulai pindah lah itu. Karena memang pada dasarnya contoh lah kayak Pak Sabtu ini sendiri, dia sudah punya rumah di Tanjung Pandan. Jadi beliau meninggali tempat ini hanya sekedar persinggahan daripada bolak-balik ke laut Tanjung itu untuk menangkap ikan. Jadi beliau memilih untuk menetap beberapa hari di pulau ini dan balik lagi ke Tanjung weekend atau 2 hari gitu. Nah, sebenarnya yang di pulau ini nggak hanya Pak Sabtu, ada juga Pak Tamin. Kasusnya kurang lebih sama dan mereka ini masih satu kampung. Cuman Pak Taming dia tinggal di pulau ini bareng istrinya karena beliau sempat stroke. Jadi untuk pekerjaan di pulau ini untuk nangkap ikan masih dibantu dengan istrinya gitu, terutama untuk makan lah. Tapi kalau Pak Sabtu ini saya lihat dia masih bisa masak sendiri walaupun udah tua. Dan menurut saya mereka ini cukup berani lah. Nah, itulah sekilas tentang Pak Sabtu. Beliau enak orangnya kok. Lihat itu, jadi rumahnya ini udah cukup tua ya. Tiangnya udah miring. Jadi sebenarnya kayu yang ini itu penahan alami ini, pohon ini. Dan penahan utamanya adalah nih tali ini. Jadi
tali ini diikat ke pohon ini, kalau nggak ada tali mungkin rumah beliau sudah roboh ya. Kemarin kami tanya kenapa nggak diperbaikin, beliau sadar bahwa pada akhirnya akan digusur, jadi nggak usah diperbaikin, kira-kira begitulah. Oke, begitulah kisah Pak Sabtu.